ditunjukkan kan bisa. Iya, jadi dibaca bukunya, bukan hanya ditunjukkan bukunya halaman. Utiripa monitor. Anda waktunya bicara Utiripa. Silakan Rifa, open mic. Silakan dibuka mic-nya, Huni. Ya, dijawab. Uni kalau udah monitor bilang ya, biar Daman dulu ya. Yang tadi itu data ilmu tentang bahasa Arab. Aku enggak, kalau punya teman yang bahasa Arab tanyakan langsung. Bahwa yang tadi saya kasih nampak. Belum waktumu ini. Belum ya. Oke, lanjut. Ya. Daman, silakan Daman, ambil Daman, Udah, ambil waktu Daman sepuasnya karena Uni ada data yang bikin mereka nanti blendir Daman, tenang. Oke, Bang Daman. Kalau sudah ngomong, Oke, yang dari tadi kita bahas ini hamul awami fil lughatil arabiyah, bukan fil lughatil Al-Qur'an. Tapi ini juga membahas tentang di mana Al-Qur'an turun di Arab ya, dengan konteks bahasa Arab. Di mana yang ala tadi saya kasih nampak, ini nggak bisa balik kamera, nggak bisa kasih nampak. Ini isti'la yang tadi saya bahas, isti'la, makhudiyah dan segalanya. Di mana isti'la ini setiap yang namanya huruf jar punya yang namanya muta'ala bil huruf. Setiap huruf jar al-ba wa min wa ila wa fi wa an wal bakasam wal bakasam wal lamu wa rubba wa huwa musu wa muzu wa hatta wa asya wa ada wa khala. Sabar Bang Daman. Kita harus menjawab hentikan yang ditanyakan tadi mengenai hentikan. Allah itu dihentikan dulu. Di atas air dengan iblis di atas air itu. Iya, ini akan masuk ke situ. Di mana salahnya ya? Oke. Ya, silakan lanjut. Oke, saya lanjut. Oke, salahnya dalam mengartikan sebentar dulu. Atau kita baca dulu apa? Nggak apa-apa, kita baca dulu mungkin Iya, jadi waktu itu, menjawab itu Anda bisa bukakan bukunya. Iya. Gimana? Dibacakan Nggak dulu hanya menunjukkan data bukunya itu, aja. Allah di atas arsy. Tidak, kita Ini tidak kenapa perlu. sih kalian kok kami menjawab kalian potong-potong mulu sih? Soalnya kalian nggak pernah baca. Masyarakat di bawah yang menilai. Kami menjawab atau kami lari dari pertanyaan. Enggak, Mau maksudnya begini loh. Begini sebentar. Nah, apa sih ini tanda-tanda mau kabur dulu, nih, bakalan Rifa. tutup nih. Narasi gitu, sabar. Ini tadi saya yang mengarahkan narasumber Muslim agar langsung kepada fokus pertanyaan biar nggak banyak waktu terbuang. Karena dia tadi menitik beratkan di Allah di atas ars, di air dan arsnya di air, dan dia mengatakan iblis juga di atas air. Kita fokus di situ dulu. Kita bantah dulu itu. Iya, Silakan, jadi Bang gini. Daman. Sebentar Daman kalau mau menjawab itu tunjukkan buku memang bagus. Tetapi ketika buku itu tunjukkan halamannya berapa, bukunya apa, kemudian dibacakan. Jadi terjawab gitu. Bukan hanya ini buku. Enggak begitu juga. Bukan data yang dibaca tadi itu kan bukan buku seperti itu kan. Tapi ada hadisnya dan ada. Iya, bentar lagi masuk ke situ. Ini yang menjawab siapa sih? Ini umat Islam kok diatur jawabannya Pak Budak Anggun? Iya, biar penonton yang menilai, Pak RB. Kamu nggak mau ikut Maka dia itu menilai. Biar penonton yang menilai. silakan mengundurkan diri gitu. Ganti yang pemain lain. Bukan, Gitu. tanda-tanda saya mau diusir guys. Bukan, kamu kita punya aturan bukan diatur oleh peserta, tapi kita yang punya aturan gitu loh. Host, kita harus sepakat apapun jawaban biar penonton yang menilai. Kami Iya. umat Muslim bisa mengerti apa yang disampaikan sahabat kami Muslim ini. Silakan Kang Daman, mainkan Kang Oke, Daman. ini Waktu. kitab Hamul Hawami. Waktu Oke, dah. langsung mulai waktunya. Ini kitab Hamul Hawami, masalah logawi bahasa Arab. Kalau saya baca semua, misal kayak gini, ala lil isti'la, penggunaannya bagi isti'la. Contoh ayatnya apa lagi? Nanti yang tadi saya bahas itu ala bi ma'na ba ataupun makhuziyah. Artinya apa? Ayat ini ya, lihat nih. Nah, ini. Nah, ini ada yang namanya muta'ala ala. Ini ala ini ada muta'alanya ke fi'il. Tidak boleh ke muta'ala yang lain. Itu dalam bahasa Arab, muta'ala contoh gini. Dan dianya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dah, pada 6 hari dan ada arasnya keagungannya Allah Ta'ala. Ini kan maknanya tadi udah ba ya, makhudiyah. Dari atas apa diciptakan langit dan bumi ini, baliknya ke khalaqa karena ini fi'il. Ini muta'ala namanya, tempat kembalinya huruf jar. Kau nggak boleh buka Google, tulis muta'ala huruf jar. Paham? Artinya yang menjadi masalahnya gini, teman-temanku sekalian, ketika ditanyakan bahwa apa nama aras tersebut, gimana kita mau jawab orang Tuhan tidak bertempat? Kecuali ada tempat, maka ada nama. Sekarang gini, ketika menyamakan bahwa masalah air ada singgasananya iblis, itu juga apa? Ke arah ilmu yang abstraki. Masalah abstrak. Yang masalahnya di Hud yang tadi bukan membahas adanya terjadinya aras Allah di atas air. Bukan itu. Karena adanya muta'ala ala.
Muta'ala ala itu kembalinya kepada fiil. Ada 3 tempat kembali muta'ala. Isim fa'il, isim maf'ul, ada fa'il satu lagi. Fa'il di situ cuma satu-satunya yang ada khalaqa. Maka balik setiap huruf jar kepada muta'ala huruf jar, yaitu khalaqa. Artinya atas landasan apa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Atas landasan air. Terus di dalam ilmu mantik ada namanya kulliyat khamsah, ya. Wa kulliyatun khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aradun wa naun wa khas. Nah, ada no, ada khas. Nah, no itu menjelaskan kepada substansial yang sifatnya juz'iyah. Artinya apa? Sebagian daripada ciptaan Allah yaitu daripada air. Makanya karena Al-Quran kalau turun di apa namanya itu di Bogor, maka ilmunya ilmu Bogori namanya, pakai bahasa Bogor gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Ini turunnya masalahnya di Arab. Itu yang jadi masalah besar. Lanjut ini, sambung. Gimana kita? Jadi saya tadi sudah mendengarkan kesimpulan dari Charlie yang mengatakan silogismenya adalah kalau Tuhan berkata di air, maka iblis berkata di air, maka iblis itu adalah Tuhan. Lah, ini bahaya buat kamu Charlie. Sama seperti ketika ada Tuhan roh, iblis juga adalah roh. Mau kau terima bahwa iblis dan Tuhan itu sama? Waduh, bahaya kau Charlie. Jadi kalau kita lihat apakah iblis berkuasa? Di Islam iblis tak berkuasa. Hanya di Kristen iblis berkuasa, bahkan menawari kekuasaan kepada Tuhan. Kalau kau menyembah kepadaku, anak Allah, aku akan memberikan kepadamu kekuasaan. Inilah yang iblis. Fokus pada tema kita. Kita membuktikan siapa penyembah iblis. Artinya kita membuktikan bahwa Tuhan kalian adalah iblis. Seperti Haleluya katakan, saya kali ini hampir 5 tahun saya berdebat dengan Haleluya. Hari ini saya sepakat dengan Haleluya bahwa ketika ada rancangan yang bekerja sama dengan iblis, maka itu Tuhan yang iblis. Jika ada Tuhan yang bersemayam di atas air, kata Charlie, itu adalah iblis. Silahkan kalian tuduh Tuhan kami adalah iblis. Tapi ingat, di dalam kitab kalian Tuhan kalian bersemayam di atas air bah. Charlie, jangan lupa kitabmu Charlie. Charlie, baca kitabmu. Tuhanmu bersemayam di atas air bah, bahkan melayang-layang di atas air. Artinya si Charlie mengatakan Tuhannya adalah iblis. Astagfirullah. Kalau ada Tuhan roh, iblis juga roh. Maka artinya Charlie mensilogismekan bahwa Charlie penyembah roh yang adalah iblis. Wah, itu aja jawabanku. Tolong yang bagus dong. Tunjukkan adabnya. Buat saya moderator Pak Timothy. Saya tunjangi dulu yang ribut-ribut. Oke. Jangan ada sikap-sikap yang aneh-aneh. Tunjukkan keislamannya yang baik gitu ya. Oke, ini sesi ke-6 ya. Sesi ke-6, teman Kristen bertanya 2 pertanyaan dalam hal ini supaya dijawab. Silakan teman-teman Tosika AG dan Raja Debat menyiapkan pertanyaannya. 2 menit waktu saudaraku. Oke, silakan. Oke, begitu Anda berbicara, nanti timer berjalan ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Lagi-lagi memang selalu tanpa kita lelah, nggak usah kita capek. Lagi-lagi ini si Ripa sudah mengakuin ya. Kalau ada kerjasama, ternyata kita temukan memang Allah itu kerjasama dengan iblis teman-teman ya. Ada di surah Al-Hijr ini ya. Iblis ditangguhkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Ya, terima kasih Ripa. Kamu sudah lama juga kita nggak ketemu. Kamu makin pintar sekarang. Oke, baik. Nah, terima kasih kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah iblis. Oke, tetapi sayangnya pertanyaan saya nggak ada dijawab loh. Saya bertanya tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Pertanyaan saya, apakah Allahmu ini setara dengan iblis? Iblis ini setara dengan Allah karena arsinya sudah sama dan Rif juga sudah mengakui bahwa arsi Allah dan iblis itu sama. Kenapa nggak dijawab gitu loh? Ya, malah ketawa-ketawa ya biasalah, mungkin jin korinnya ikut ya kan begitu. Nah, tapi tolong dijawab. Saya tidak mau lari sebelum itu terjawab ya, karena saya nggak terbiasa seperti di pohon tuh lompat sana lompat sini ya. Tolong nanti kamu jawab. Kalau Allahmu tidak setara dengan iblis, kenapa dia bisa setara bahwa tahtanya di atas air? Ya, lalu kalian bertanya, siapa yang mengatakan bahwa tata Allah yang mengatakan tatanya di atas air? Ya Muhammad. Apakah sekarang kalian ini ingin menghujat Muhammad? Jangan begitu dong. Masa Muhammad mau kalian lawan? Ya toh? Ya, aku mau bertanya satu hal aja. Tadi di awal Uni Rifa sudah mengatakan bahwa iblis itu dia mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku pastikan bahwa aku akan
menyesatkan manusia itu ya, tadi Umi Nurifa bernarasi gitu. Yang saya tanyakan, iblis ini disesatkannya seperti apa oleh si Allah ya, oleh Allahmu ya, disesatkannya bagaimana? Bagaimana iblis disesatkan oleh Allah? Itu aja pertanyaan saya. Ya. Silakan ditanya, dijawab, lanjut lihat risetnya. Siapa yang menjawab? Daman dulu. Oke. Iya, saya Atau dulu. Uni? Saya dulu. Oke, Daman. Oke, easy banget pertanyaannya. Udah, oke. Falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Bentar lagi. Udah. Besarkan ya. Oke. Falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Ini nama kitabnya Khamsatun Mutun fil Ilmil Tauhid, oke? Nah, di dalam matan Al-Jawharah ada satu matannya, iskul apa itu fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa maqad wajaba. Nah, apa itu selanjutnya, falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Kita meninjau daripada Al-Qur'an. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Katakan bahwa ada jin dan manusia. Yang keduanya, kenapa tidak ada malaikat dan segala? Karena keduanya diberikan ujian. Pertama, ketika Allah ya, menguji jin, sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Sekarang pertanyaan saya, Allah menguji pertama, pilihan kan, kata Allah, bukankah kalian ini robot yang kuciptakan ini, tapi kalian punya yang namanya sifat ikhtiar, pilih. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, adanya di dalam tendensi akal, mujabah dan salibah. Apa itu? Bunuh, tidak. Bunuh, tidak. Bunuh, tidak. Kalau kita memilih bunuh, salahkah Tuhan ataupun salahkah kita? Tetap salahnya kita karena kita memilih bunuh. Apa kata Allah dalam An-Naba ayat 39? Faman sya'at takhadha lillahi ma'aba. Jika kemudian orang berkehendak, jika kemudian makhlukku berkehendak, maka kepada Allah dia akan kembali. Sekarang gini, ya, kepada jin. Ketika dia sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Ketika kemudian dia tidak mau, oke? Padahal dengan mudah dia bisa memilih kepada mau untuk sujud kepada Adam. Karena itu perintah daripada otoritas tertinggi. Tapi karena bebalnya pikiran dia memilih ke arah aku tidak mau. Akhirnya apa kata iblis? Wah, kalau kamu tidak mau iblis, berarti kamu mendurhakaiku. Oke, siap ya Allah. Oke, masuk kamu ke surga. Apa kata iblis? Baik, kalau kayak gitu saya tidak mau. Saya mau menyesatkan anak Adam dulu. Karena apa? Saking dendamnya kepada Adam. Menunjukkan bahwa inilah sifat yang dinamakan dengan sifat ikhtiari. Sifat pilihan. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, kan ada bunuh tidak, bunuh tidak, bunuh tidak. Artinya apa? Bahwa yang namanya Allah tidak memberikan kita itu seperti robot. Ya, arti robot bisa gerak sini, bisa gerak ke situ. Enggak, tapi semuanya pilihan. Contoh, sholat ataupun tidak sholat, membunuh ataupun tidak membunuh, bekal ataupun tidak membegal. Kata Allah, faman sya'at takhadha lillahi ma'aba. Jikalau kemudian kamu ingin kembali, maka kalian akan memilih untuk kemudian kembali kepadaku. Sama juga yang Anda katakan seperti ini. Apakah Allah menyesatkan iblis? Tidak, tapi iblis yang memilih untuk kemudian menyesatkan dan mengklaim dirinya sesat. Ya, contoh gini. Ketika saya tidak sholat, ya, saya tidak mengerjakan segala sesuatu yang baik. Apakah salah Tuhan? Tidak, karena dengan mudahnya saya tinggal sholat. Tapi saya memilih dengan akal saya untuk tidak sholat. Yang kemudian saya berjalan ke warnet karena tidak sholat, Allah mengkuasakan itu. Sama seperti iblis. Ketika sujudlah kepada dia tidak mau. Kata Allah, apakah kamu akan mendurhakaiku? Ya. Apa yang dia pilih? Memberikan kesesatan. Apakah Allah mengizinkan? Ya mengizinkan. Sama seperti Daman. Yang kemudian Daman itu memilih ke warnet dan tidak sholat. Apakah Allah mengizinkan dengan kuasanya aku berjalan ke warnet? Ya diizinin. Gitu aja. Masuk Uni. Selesai penjawaban. Iya, betul Daman. Jadi sudah jelas dalam Islam itu segala sesuatu yang bergerak ini atas izin Allah. Karena kalau ada Tuhan yang tiba-tiba nongol iblis tapi dia nggak tahu menau, nah ini Tuhan yang iblis nih. Berarti ada Tuhan lain yang berkuasa. Masa ada Tuhan yang tidak menciptakan iblis? Artinya iblis hadir tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahaya ini Tuhan. Ada kekuatan lain selain Tuhan ini. Tuhan macam apa ini? Aduh, ngeri kali. Dan kalau kita lihat dengan seksama, Charlie juga mengakui bahwa Tuhannya adalah iblis karena Tuhannya bersemayam di atas air bah. Nggak apa-apa Charlie, Tuhanmu yang melayang-layang yang berbentuk roh itu sama seperti iblis. Nggak apa-apa kalau kau terima kenyataan itu silogismenya. Ya, kau menuduh kami ternyata tuduhan berbalik kepadamu. Nggak apa-apa kalau kau akui juga Tuhanmu adalah iblis yang bersemayam di atas air, bahkan bergantung-gantung di atas air seperti roh, karena roh juga adalah iblis. Tahu-taunya aku mau tanya nanti ya, entah apalah beda Tuhanmu dengan iblis karena sama-sama roh, ya kan? Nah lanjut, pertanyaan kalian itu sudah dijawab sama Daman. Tapi yang aneh dari kalian ini kenapa tidak mengakui bahwa Tuhan kalian itu bekerja sama dengan iblis? Bayangkan, tanpa bantuan iblis yang merasuki Yudas, kalian tidak selamat. Betul kata Haleluya. Mohon maaf Uni Rifa, jadi fokus dulu lah menjelaskan akidahnya ya.
Oke, ya baiklah, saya fokus menjelaskan. Kami adalah umat Islam yang tidak menyembah Tuhan seperti makhluk yang memiliki dubur, memiliki bulu bahkan kelamin. Tuhan kami bersemayam itu maksudnya apa? Menguasai segala sesuatunya. Bukan berarti tiba-tiba nongol iblis dia nggak tahu. Lah iblis lu muncul gua nggak tahu. Tuhan macam apa yang tidak menciptakan iblis? Artinya ada kekuatan lain yang memunculkan iblis. Ini ngeri sedap nih. Bahkan Tuhan itu harus berkelahi dengan iblis mengalahkan maut karena memang iblis ternyata berkuasa. Kalau sama-sama berkuasa harus berkelahi melawan iblis. Ini bukan Tuhan, ini adalah iblis. Jangan-jangan kembarannya iblis, adik kakak lagi sama iblis. Ya, kita akan membongkar nanti teman-teman. Siapakah sebenarnya bintang timur atau Lucifer? Nanti teman-teman, nanti sabar ya Muslim, sabar. Habis. Interupsi, Oke, silakan. interupsi sebentar. Ini saya mohon untuk Daman ya, kalau dia open cam ya, tidak untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang ini ya, bersifat mengejek. Udah, jangan baper banget. Udah lanjut aja diskusinya, udah panas nih. Baper banget itu doang. Kami nggak sabar mau nanya ini. Baik, sorry, ini udah gemeteran mau nanya ini. Udah, bukan. Pertanyaan ke-8. Diskusinya biar Ke-8 ini ya. Bukan, Ya. ke-7 saja ya. Oh iya, ketujuh ini. Dua terakhir. Jadi ini tinggal ini, habis ini satu kali lagi. Silakan Iya, bro. iya. Oke. Kesempatan Yang bagi Muslim. bertanya silakan bro siapa? Besarkan saya. KG atau Raja Debat, monggo siapkan pertanyaannya. Bang Raja Debat. Coba dibesarkan. Ya. Jadi lagi-lagi teman-teman saya harus jujur. Apa yang saya tanya dia tidak jawab. Justru yang disalahkan iblis, ya. Tetapi anehnya ini si Gol ini berantem juga sama si Ripa. Si Ripa bilang segala sesuatu atas izin Allah. Si Gol bilang mengatakan ada hak memilih. Ini ada apa dengan Islam ini? Jadi yang mana nanti mau kita ambil ini? Ya. Bahkan ketika kamu mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud, ya iya, orang iblis itu tauhid. Ini ada di surah An-Nahl 49. Karena Allahmu yang mengatakan nggak boleh sujud sama siapapun selain kepada Allah. Kok kamu salahin iblis? Salahin Allahmu dong. Jujur dong, jujur, belajar jujur ya. Jangan kau hantam-hantam Al-Quran itulah. Ya, pertanyaan saya tidak kamu jawab, larinya kemana-mana. Saya sudah mengatakan tadi, 15 ilmu tentang memahami Al-Quran dan hadis itu adalah para ulamamu. Makanya melahirkan terjemahan dan original teks. Kok kamu mendadak lebih hebat daripada ulamamu? Di sini bukan bicara tentang koreksi teks, kawan. Ya kau ya, kau harus pinter dong. Itu kalimat, ingat ya, kalau di sini berbohong, kenapa saya katakan kamu berbohong? Hanya kalimat-kalimat mutasabihat lah yang butuh ditafsir, itu pun kalau kalian mampu. Ini kan ayat-ayat apa? Ayat-ayat jelas loh. Ayat-ayat mukamat ini. Jadi jangan berdongeng terus lah kawan, ya. Kamu sosok ahli padahal kamu bertakiyah di sini. Ya, pertanyaan saya tolong jawab. Ya, apakah laisa kamidin syai'un itu telah gugur karena Allah dan iblismu sama-sama punya tahta? Kenapa kalian nggak berani jawab? Kok lari kemana-mana? Ya, perasaan hebat padahal kalian saling bertabrakan. Si Ripa bilang semua yang terjadi atas kehendak izin Allah. Datang si Gol mengatakan kita bisa memilih. Astagfirullahaladzim. Wala watala wala wala. Gimana ini? Tolong dijawab ya. Detik ini nggak terjawab. Cuma modal congor saja. Aku kira si Ripa udah makin pinter. Rupanya makin kesurupan. Santai, relax bro. Ya, santai. Jangan dong, jangan terpancing. Santai aja dulu. Oke, pertanyaan saya itu tolong jawab, ya. Apakah laisa kamidin syai'un itu telah gugur karena tahta iblis, tahta Allahmu sama, namanya di arsy, di atas air. Habis waktunya. Oke, izin dulu sebelum Muslim bicara, izin dulu saya moderator Muslim memberikan sedikit arahan ya. Silakan Bang Daman dibesarkan layarnya. Tolong kita langsung fokus ditanya itu, apakah laisa kami itu sudah gugur? Langsung dijawab aja tidak gugur. Silakan Bang Daman. Iya, laisa kami gugur langsung. Oke, putar waktunya. Gini bro, gimana saya mengkonfirmasi Tuhan yang tidak bertempat? Karena makam daripada ulama mengatakan istiwa al-arsy adalah di arah metode tafwid. Wa nazihi Qur'ana ay kalamah. Apa wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu aw fawid warun tanzia. Itu metodenya. Terangkan kata-kata yang bisa dimengerti, bos. Jangan wah.
Dengan bahasa Indonesia aja terangkan. Artinya apa? Jika pemahaman di dalam kepalamu ke arah penyerupaan Tuhan dengan makhluknya, ingatlah ada dalil laisa kamitslihi syai'un. Maka metodenya dua, takwil dan tafwid. Saya tanya, ayat yang tadi, yang semua yang Anda bawakan, maksudnya bukan arah Tuhan bertempat. Bagaimana saya mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu duduk, berbokong, berpantat? Karena memang tidak berbokong, tidak berpantat. Tapi lebih hebat Tuhan itu tidak menguasai ruang. Artinya apa? Ruang, tidak ada ruang yang menguasai dia. Tidak ada dimensi yang berhasil menguasai dia. Tidak ada waktu dan bentuk yang berhasil menguasai dia. Karena apa? Dia sama hebatnya. Dia hero of the king of power. Dia, bukan orang lain. Jadi kalau kemudian ada yang namanya misalnya biawak dalam tempatnya, dalam waktunya, dia lemah. Yang namanya Tuhan, tidak ada ilah pada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada pengkarenaan pada Tuhan. Oke, kalau kita emang butuh bokong, kita butuh tata letak. Namanya makhluk mau tai, mau apapun itu butuh tata letak. Tapi pertanyaannya arsi. Oke, yang namanya bokong, gini, ya, berhentiin waktu gua kalau kayak gini. Kau gimana sih kau ngatur-ngatur? Apaan kayak gini? Bicara timer tidak boleh bicara. Yang boleh bicara. Timer kok dari tadi ngeganggu aja. Adabnya Kristen ini. Bro, kalau panas masuk kulkas. Kalau panas masuk kulkas, nggak usah ngomong. Arsi, jangan. Iya, udah, kita lanjut. Bokong Arsi. Udah diam, Ben. Tegur dong, Ben. Diam aja moderator Kristennya. Tegur temennya. Saya tunggu ditegur dulu, baru saya lanjut. Bentar, saya tunggu ditegur dulu nih. Biarin aja lah dihabiskan waktunya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang gini, bagaimana kemudian kita akan mengatakan aras ini sebagai tempat, sedangkan secara penjelasan ini metodenya tafwid, bukan tentang tempat. Arah kinayah namanya dalam ilmu sastrawi bahasa Arab. Saya udah jelasin tadi. Artinya apa? Penyindiran ke arah keagungan. Selesai ya. Bagaimana saya mau konfirmasi apa yang Anda katakan kalau bukan itu maksudnya? Paham ya? Jangan sampai otaknya ketanam banget gitu. Oke, yang tadi Anda tanyakan. Oke. Kenapa ada ayat maka sujudlah tadi ya, sujudlah hanya kepada Allah. Sekarang gini, arti daripada ayat tersebut ingat apa namanya itu amrun ma'asti'la wa aksuh doa wa fitasawi faltimasi waqa'ah. Itu dalam ilmu mantik untuk memahami narasi apa itu Al-Qur'an. Artinya apa? Amar ada 3 tingkatannya. Jika perintah daripada otoritas tertinggi namanya mutlak amar, wajib dipatuhi. Kayak contoh, daripada Allah kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Ini otoritas tertinggi, maka dia wajib patuh. Yang mengatakan sujud itu tidak boleh, hanya kepada Allah saja untuk sujud, jika otoritasnya bukan Allah yang perintahkan. Contoh Unirifa, Daman, sujud kepada Erben. Saya sujud, murtad saya dan haram saya. Daman, sujud kepada Pak Angon, saya sujud, maka murtad saya, maka haram saya sujud kepada Pak Angon. Karena otoritasnya bukan mutlak amar. Dia ada doa. Doa itu daripada derajat bawah kepada derajat atas, yaitu derajat daripada makhluk kepada Tuhan. Tapi daripada Tuhan ke bawah namanya amar, yaitu apa? Wajib patuh. Makanya iblis ketika Allah Ta'ala yang ngomongkan Allah, bukan orang lain. Apa kata Allah? Sujud kepada Adam. Itu perintahku. Sama dengan ketika manusia di dalam Islam dikatakan aqimus shalah, itu menjadi amar, perintah kepada kami. Wajib sholat. Jangan tanya untuk apa sholat, yang penting sholat. Karena itu dariku, karena aku adalah otoritas pertama. Sekarang yang diharamkan di dalam ayat tersebut, dengarlah wahai manusia, itu karena jika otoritasnya bukan Tuhan. Contoh, ada presiden bilang, sujudlah kau Daman kepadaku, maka tidak boleh sujud, karena itu haram, karena bersujudlah cuma kepada Allah. Kalau otoritasnya Allah, itu mutlak amar, itu mutlak perintah. Sekian dari saya, masuk Ode gas. Ya, kembali lagi Univers mengajarkan mereka. Buka game. Kita buka game ya. Jadi begini ya, kalau kalian tidak mau menerima literasi kami dari NU Online, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, apalah daya kami sebagai orang-orang pendebat ini. Kita lihat di sini ya, kalau kita menggunakan kata istiwa alal ars, ulama salah memaknai istiwa dengan makna memiliki dan menguasai. Isti'la sebagaimana syair jahil kuno, artinya Bisyar telah menguasai tanah Irak tanpa pedang. Bukan Tuhan yang datang membawa pedang ya. Kalau ada Tuhan yang datang membawa damai, katanya itu Tuhan yang umat Islam. Tapi Tuhan yang mengaku datang untuk membawa pedang bukan Tuhan umat Islam. Bahkan kampung halamannya sendiri mengerikan kawan. Sampai sekarang berdarah-darah kampung halaman Tuhan yang datang membawa pedang itu. Beda dengan Tuhan
aturannya umat Islam nih, tidak berbokong, nggak butuh keledai tempat duduk, apalagi tempat duduk yang seperti singgasana yang ada bapaknya, nggak ada pangku-pangkuan sama bapak. Nah, kemudian dalam syair jahil kuno ini lafaz istiwa memiliki makna menguasai, sedangkan mayoritas ulama salam menyatakan hanya Allah yang mengetahui maksud dari istiwa. Ada dalilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Loh, kok kalian paksa? Kalau istiwa kami harus paksakan maknanya sesuai yang kalian mau. Emang Tuhan kalian berbokong? Maaf, Tuhan kami kan udah kami bilang tidak berbokong sehingga nggak butuh keledai untuk duduk. Jadi kalau kalian ingin memaksakan pendapat kalian dan menolak NU online, ya apa yang mau dikate? Kami Ya, mah coba pertanyaannya lebih susah ya pertanyaannya, yang lebih susah, oke? Ya lebih susah tenang pertanyaannya, aja, oke? udah ada. Asik. Sabar. Ya. Silakan moderator. Oke, Oke, dilanjut terus ini ya. pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan Ya, terakhir. Kalau ini bisa pertanyaan terakhir nih. Pak Raja berdebat pertanyaan yang baru lah, soalnya jangan itu terus lagi. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin Tosika Bosan ya. si Erben, haleluya. Kau pun Bukan, jangan diam, bukan aku bosan karena tetap juga jawabannya mutar-mutar di situ, Bro. Iya, memang gak ada jawaban. Iya, itu jadi mutar-mutar. Itu juga narasinya terus. Jadi artinya supaya bervariasi, pertanyaan bervariasi, supaya jawaban bervariasi. Oke, silakan Bro, 2 menit ke depan, monggo. Oke, baik. Sebelum saya buat pertanyaan saya, coba besarkan saya teman-teman. Ini dari tadi bicara bokong, loh. Saya nggak tahu apakah Ripa ini pengen sekali saya mengatakan jujur bahwa Allahnya dimutilasi ya. Dia bilang tuh Allahnya nggak punya bokong, Allahmu punya betis ini, berarti dimutilasi Allahmu. Jangan paksa saya mengatakan itu loh. Berarti Allahmu dimutilasi. Ini ada betisnya loh. Bokongnya di mana? Kalau kau nggak ngaku ada bokong Allahmu, berarti Allahmu cacat. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jangan begitu Ripa, ya. Allahmu pasti punya bokong. Kalau tidak cacat, karena betisnya ada. Apakah ini dimutilasi? Di sana ada betis, di sana ada kaki, di sana ada tangan. Jangan-jangan Allahmu dimutilasi. Makanya kalian ragu memberikan jawaban dari tadi. Padahal sejujurnya Muhammad sudah menjawab, Al-Quranmu sudah menjawab. Kalian ini sebenarnya dari tadi melawan Al-Quranmu, melawan hadismu. Kasihan. Kok saya jadi bela Muhammad sekarang sama bela Allahmu? Coba. Oke, Kau pertanyaan harus jujur baru, di sini. Bro. Ya, 1 menit pertanyaan lagi saya. waktunya. Baik, pertanyaan saya sekarang, kalian Islam mengikuti perkataan Allah atau mengikuti perkataan Muhammad? Itu aja deh, biar ada kesimpulannya. Oke, Toshikage, pertanyaan baru. Ya, silakan, masih ada Bro. waktunya tuh. Coba Iya, dihentikan saya stop. sih sebetulnya saya masih menekankan tadi pertanyaan yang tadi tentang Allah itu menyesatkan si iblis ya. Kalau misalkan dia itu diperintahkan seperti kata ini barber ini ya seharusnya dia tidak merasa disesatkan. Tetapi masalahnya dia iblis ini merasa disesatkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Allah itu menyesatkan iblis? Bukan, saya nggak bertanya tentang Allah memerintah iblis untuk menyembah Adam. Tetapi saya bertanya bagaimana Allah menyesatkan iblis. Itu pertanyaan saya. Ya, kalau kalian menganggap perintah Allah itu untuk menyesatkan iblis, berarti memang Allah itu menyesatkan dalam setiap perintahnya. Begitu. Ya. Ya, pertanyaan saya belum dijawab itu bagaimana Allah menyesatkan iblis. Habis. Oke, Asik. silakan. Ini terakhir. Yes. Kasih. Besarin. Iya, tolong iya di Tolong ini. ya, yang tertib ya. Sabar, Yang saudara. tertib. Enggak, pertanyaan. Sebentar. Yang tertib. Jadi kamu bisa kan tertibkan. Kita kan manusia, kecuali kalau nggak manusia baru boleh. Mereka Oke? semangat, Ben. Tidak Bukan, berlebihan itu. nggak begitu. Semangat itu bagus. Saya kan lagi Semangat ngomong. mereka. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Udahlah, jangan terlalu Jadi, inilah. silakan teman-teman muslim menjawab atau menerangkan apapun sesuai dengan yang kalian tahu 5 menit ke depannya. Oke, silakan. Waktu berjalan saat Anda Oke, berbicara. pertanyaan dari tadi terlalu mudah ya guys ya. Oke, sekarang yang kita jawab dulu yang Bang Toshikage. Ketika gini ya Bang Toshikage ya, apakah Tuhan yang memerintahkan Daman untuk tidak sholat? Tidak bro, itu pilihan saya. Ketika saya disuguhkan dengan sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, saya pilih tidak sholat. Salah Tuhan, bukan salah akal saya. Kenapa saya ditakdirkan untuk sholat, tapi saya pilih tidak sholat? Sama juga seperti iblis, ditakdirkan untuk patuh kepada Allah, ditakdirkan untuk menerima segala perintah Allah, tapi dia memilih apa? Mengkhianati Allah dengan tidak sujud kepada Adam. Akhirnya apa? Ya Allah, izinkan aku menggoda manusia. Salah Allah yang menyesatkan iblis?
atau iblis yang meminta dia ingin menyesatkan manusia? Selesai jawaban saya untuk itu. Oke. Kalau itu masih gak dipahami, berarti otak Anda harus sering-sering ke rumah sekolah ya. Sekarang masalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis, metodenya, dua metode yang berbeda ya. Terlalu easy. Nah, metode Al-Quran ijmal. Metode hadis namanya metode tafsil. Maksudnya bagaimana? Ini adalah kepada hak daripada penerima, daripada penyampai, yaitu Jibril, sang sumber utama, yaitu Allah. Haknya, yaitu adalah Nabi Muhammad, untuk menjabarkan apa itu Al-Quran. Metode Al-Quran, karena Al-Quran ini untuk ibadah, Al-Quran ini untuk sebuah hafalan, untuk kemudian menjadi zikir. Jika kemudian semua diterangkan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu isinya 4 tronton adalah Al-Quran semua, saking luasnya ilmu Al-Quran. Maka metode Al-Quran adalah metode ijmal, metode pokok. Ya, metode pokok namanya. Artinya apa? Al-Quran cuma menjelaskan aqimus shalah. Bagaimana tata cara salat dijelaskan oleh Nabi. Salat itu kamar itu ini, karena dia yang memegang otoritas daripada penjabaran Al-Quran. Oke, saya itu artinya apa? Al-Quran ini ijmal. Tujuannya apa? Agar kemudian mudah dihafal. Maka metode pokok yang digunakan agar kemudian mudah dibaca. Karena kemudian itu menjadi metode pokok. Sama seperti dia bilang, apa rumusan buat kari ataupun buat sate, tepung, apalagi air. Itu pokok namanya. Ijmal apa? Tepungnya kemudian beli tepung ini tebuk-tebuk seperti ini bla 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 bla. Air kemudian air rebus dalam panci yang berukuran bla 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 dengan kondisi api bla 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 bla. Itu ijmal namanya, Bro. Nah, artinya apa? Kita aja tahu daripada pembahasan daripada disertasi yang meneliti tesis, ada yang namanya penjabaran lebar, ada yang namanya penjabaran pokok gitu, substansial gitu. Oke, selanjutnya apa yang kemudian ditanyakan seperti betis-betis tadi. Oke, sekarang yang tadi yang saya ilmukan kepada Anda itu kinayah ya. Sekarang kita masuk kepada bab isti'arah. Nah, isti'arah yang Anda mengatakan betis itu ya. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah Ta'ala turun ke bumi main hompimpa sama makhluk? Lah, hompimpa, layung, gambreng, di mana tangan Allah di atas tangan makhluk? Tidak. Menunjukkan sama seperti Anda mengatakan kata kambing ya, kambing. Aku melihat kambing dalam hutan. Oh, berarti benar kambing. Ketika kemudian kamu mengatakan aku melihat kambing aku melihat kambing di lapangan futsal main bola bersamaku. Artinya apa? Meminjam kata kambing, istiar kata kambing untuk mewujudkan orang yang bau, orang yang tidak mandi dengan kata-kata kambing. Oke, sama juga yadullah. Yadullah itu mewakili daripada kata istiar. Istiar itu terbagi dua, istiar murakabi dan istiar ifradi. Artinya apa? Meminjam satu lafal bisa jadi beberapa lafal. Kayak contoh kata tangan. Dipinjam kata tangan ini untuk mewujudkan arti kekuasaan. Sama seperti dipinjam kata kambing untuk mewujudkan orang bau ataupun orang belum mandi. Selesai ilmu Islam luas, bro, luas. Lanjut Uni. Bukakan akademik kita. Jadi begini, kalau kalian memaksakan diri, kalau kata-kata di kitab suci itu harus harfiah, ya terima Tuhan kalian pernah meminjam pisau lalu mencukur bulu paha. Terima kenyataan. Masalahnya kami tidak gitu. Saya kan Ripa. Jadi tolong berhentiin. Lagi moderator mau ngomong. Berhentiin waktunya. Moderator mau ngomong itu. Berhentiin waktunya. Berhentiin waktunya. Oke, lanjut moderator ngomong. Dia lagi jawab loh. Nah, arti betis dalam sebentar. Tadi kamu katakan kata Tuhan kalian. Oh, ini kitab kulo yang gue baca lo. Akidah apa ini? Narasimu kalian. Loh, kawan kau tadi menyimpulkan Tuhanku iblis tadi terang-terangan kau diam. Mana ada dikatakan? Si Charlie yang bilang, silogismenya. Diam kau. Narben kamu ini kok, aduh. Iya, orang dia pakai kitab orang kok. Harusnya main bebas saja sekalian biar saya hantam. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Jangan kejang lah. Yang kejam, silakan yang nanya. Oke, nggak apa-apa. Boleh jawab nggak nih? Oke, Masuk ke gas, bro. Udah diam semua. Biarkan Ripa ngomong. Silakan. Boleh saya menjawab? Silakan, waktunya aku jalankan. Silakan. Kata sak yang secara literal artinya betis dalam surah Al-Qalam 42 ditafsirkan dengan hari tersingkapnya hari kiamat. Sahabat Abu Musa Al-Ansari menafsirkan tersingkapnya betis dengan tersingkapnya cahaya yang agung. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang dahsyat. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang mengerikan. Ini jawaban para ulama. Kalau kalian tolak jawaban para ulama, siapa saya dan Daman? Kemudian harus menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan mau kalian. Karena kami, Tuhan kami tidak pernah minjam pisau cukur untuk cukur bulu paha. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih.
Enggak, masih ada waktu. Sabar. Masih ada waktu. Gua mau ngomong lalalala. Nah, jadi pertanyaannya itu coba yang lebih. Udah selesai pertanyaannya. Oh ya, sekarang giliran kami ya. Iya. Waktu yang Waktunya sudah habis. Kita kasih aplaus dulu ya pertanyaan dan jawabannya. Habis. Sekarang gilirannya Uni dulu ya, Daman. bertanya. Sebenarnya Uni aja lah. Sesi pertama ya. Mungkin host mau bicara dulu. Sebentar. Ini sesi pertama. Ya, silakan saudara Muslim menyediakan data sebagai dasar pertanyaan. Bila penting dibacakan supaya teman Kristen, supaya teman Kristen bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang terbaik. Oke, saya percaya Bro Toshikage dengan Raja Debat sudah siap untuk bermain cantik. Ya. Ya, oke. Cepat, tepat dan akurat jawabannya. Oke, silakan. Apa mau disampaikan host? Sebentar. Jadi begini, ini kan suasana lagi agak panas nih. Kita redupkan dulu 1 menit atau 2 menit, biar tenang dan Umi Rifa maupun Aja nggak sabar nih pengen nanya. Ya istirahat dulu ya, ngerokok dulu. Sebentar, hei. Iya, bentar. Tertib coba. Jadi ini biar tenang, beri waktu 1 menit atau 2 menit untuk rest. Nah, sambil menunggu itu si Uni Rifa sama si siapa ini? Dabar siapkan pertanyaannya berdasarkan dalil. Kalau misalkan dibutuhkan minta di pause waktunya. Jadi tampilkan datanya gitu loh. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kalau data dibaca boleh kok di pause ya. Jadi ya itu 2 menit ya dijalankan. Silakan. Siapa itu? Iya, silakan. Uni Rifa sudah siap sama Kamar. Aku ready. Silakan. Oke. Baik, ini besarkan saya. Sebentar dulu 1 menit 2 menit biar tenang gitu. Erben suruh lanjut tadi. Udah langsung aja. Ke toilet sabar dulu. Dulu katanya Toshikage ya. Sebentar kalau begitu nih. Mau minum dulu. Oh ya, mau minum dulu katanya. Sabar, saya jangan di mute dulu dong. Saya kan moderator juga, jangan di mute terus. Saya wajib boleh dong Iya, menyampaikan. kalau masih kondusif, masih inline, gak usah bro, tenang aja. Iya. Jangan sampai terkencing-kencing. Tenang aja, tenang. Siapa yang mau minum? Memang harus kencing. Kalau nggak kencing nanti yang penting jangan kencing. Iya. Jongkok. Silakan. Ya, Toshikage tenang kencingnya ya. 5 menit untuk antum. Silakan dulu kalau mau Oke, minum dulu. Mau iklan dulu. Ini jangan di mute terus dong. Aduh, gimana sih ini kok Iya, yang terus mau kita minum bicara. silakan minum. Yang mau tidur jangan. Ini lagi hot. Oke, Toshikage. Iya, tenanglah. Ini pertanyaannya kan Sabar, ada Pak datanya. host, tolong jangan saya di mute terus, host. Aduh. Si Erben tidak pernah di mute dia itu. Saya mau ngomong jangan bisa terus. kan ini. Siapa yang mute? Moderator tolonglah dibantu, jangan di mute. Iya, jangan di mute. Baik, saya ngimbau teman-teman di bawah ya, teman-teman. Iya. Boleh saya mengimbau di bawah sambil nunggu ya. Teman-teman di bawah, ya saya terima kasih antum udah kondusif, muslimin, muslimat, antum kondusif. Insya Allah apapun pemaparan dari sahabat kita Utiripa dan Kang Daman itu semua mampu kita tangkap. Ya, karena ini bukan momen bagi mereka untuk menjelaskan tentang ABC cara baca Quran. Ya, ini yang saya suka dengan Kang Daman dan Utiripa. Jadi teman-teman Kristen mohon maaf. Ini mereka sedang menjelaskan. Walaupun kitabnya mungkin tidak dibacakan atau ada bahasa-bahasa Arab, bagi kami insya Allah sedikit mengerti tentang itu. Sedikit mengerti, tidak seluruhnya. Tetapi insya Allah Muslim sekali lagi. Yang akan menilai mereka menjawab benar atau tidak adalah para ulama kami. Insya Allah di bawah akan ada sahabat-sahabat ulama kami yang kemudian akan menilai betapa jawaban yang diberikan oleh Kang Daman sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya ada dalam keislaman. Apa mungkin kalian tidak terpuaskan, Kang Toshikage dan Kang Raja terpuaskan, saya maklumin. Tetapi tentunya inilah yang bisa kami suguhkan, sehingga kami di bawah tidak tahu berapa persen dari muslim dari 1.800 ini. Terima kasih Bu Damon. Terima kasih. Makasih Pak Erben. Bahwa pertanyaan kita nggak mesti mampu dijawab, kita malu. Oke. Enggak apa-apa. Satu lagi. Saya mau sampaikan kepada saudara Ya, muslim di Toshikage bawah, sudah ada di tempat. Dijaga typingnya ya. Belum Tetaplah kayaknya belum. Dijaga typingnya belum. untuk saudara muslim di Sudah. bawah.